Santapan Harian Sabtu 2 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dan diteruskan pada ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berteduh di dalam firman-Mu saat ini. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Bilangan pasal 13, ayat 1-3 dan ayat 25-30. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Sahabat Santapan Harian, menjadi pemimpin tidaklah mudah, karena tantangan yang akan dihadapi datang dari berbagai arah dan dimensi. Kompleksitas zaman dengan konektivitas yang tinggi dan perubahan yang makin pesat telah menjadikan peran pemimpin di semua lapisan semakin sulit diikuti. Pemimpin selalu berhadapan dengan dinamika realitas, etika, dan iman. Pengintaian Israel atas Kanaan merupakan perintah Tuhan. Di sini Allah menyoroti aspek kepemimpinan dengan serius. Pengutusan diberikan dengan menyoroti rute dan keperluan penyelidikan tanah Kanaan. Para pengintai Israel menjalankan tugasnya selama 40 hari. Mereka menemukan bukti hasil bumi berupa 1 tandan buah anggur beserta delima dan ara dari lembah Eskol. Meskipun tanah Kanaan sangat menjanjikan, namun ada persoalan dan perselisihan internal dalam diri 12 pengintai. Di satu sisi, 10 pengintai berpikir logis bahwa bangsa Kanaan sulit ditaklukkan. Mereka merasa mustahil mengalahkan orang-orang Kanaan yang jauh lebih besar dalam strategi dan kekuatan perang untuk melindungi kota mereka. Tidak heran jika 10 pengintai Israel pesimis melihat kenyataan itu. Akibatnya, sebagian besar orang Israel termakan isu negatif yang diberitakan 10 pengintai. Di sisi lain, Kaleb dan Yosua melihat dari sisi iman. Berdasarkan pengalaman berjalan di padang gurun sampai di wilayah Kanaan, mereka melihat bahwa Allah selalu ikut berperang bersama mereka. Siapapun lawan mereka, Allah sanggup memberikan kemenangan bagi mereka. Kaleb dan Yosua sangat optimis berkenaan dengan janji Allah. Apapun level kepemimpinan yang kita jalani,
realitas dan iman seringkali berbenturan. Iman seorang pemimpin Kristen bukan sekedar optimisme dan percaya akan kemampuan dirinya, melainkan iman kepada Allah yang integritasnya dapat dipercaya dan hadir dalam diri para pemimpin pada zaman ini. Perjumpaan dengan Allah perlu kita alami, sehingga iman kita kepadanya semakin tumbuh. Mari kita berdoa. Teguh dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Kristus. Di dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.